Halo, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Di video kali ini aku mau bahas aplikasi pinjaman online yaitu Pinjam Yuk ya. Tapi ini bukan untuk pencairan, melainkan untuk resiko telat bayar. Soalnya udah banyak yang menanyakan ya di kolom komentar. Gimana bang, ini udah telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk, resikonya apa aja sih, seperti itu. Jadi kalau kita telat bayar, yang jelas satu ya, kita bakal di telepon ya secara terus menerus, lalu juga di SMS, dan juga di chat melalui WhatsApp ya kalau kita udah telat bayar. Jadi ini juga aku mau ngasih contoh ya, kalau kita udah telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Salah satu chatnya melalui WhatsApp seperti ini ya guys. Ini mau aku bacain ya. Pinjam Yuk. Selamat siang Bapak atau Ibu yang terhormat. Gimana perihal perjanjian pelunasan Anda dengan tim Pinjam Yuk? Sekarang Anda sudah lewat batas waktu dari perjanjian yang sudah dibuat. Jika memang benar dan Anda sengaja melanggar perjanjian tersebut, sama saja Anda melanggar hukum di perusahaan kami. Karena setiap laporan pembayaran sudah dibuatkan langsung di pusat kami. Jadi jika kedepannya kami coba konfirmasi perihal pembayaran Anda ke kontak darurat atau yang lain, tolong dimaklumi. Karena yang bisa menjaga data-data Anda sendiri. Terima kasih. Nah, itu salah satu chat dari aplikasi Pinjam Yuk ya. Kalau kita udah telat bayar. Tapi mungkin chat ini sih hampir ke semua dikirim chat seperti ini ya kalau udah telat bayar. Oke, untuk selanjutnya kita cek dari status aplikasinya ya. Jadi aplikasinya apakah sudah terdaftar di OJK atau belum ya. Oke, kita buka ya. Ini langsung dari website resminya OJK. Oke, kita lihat dari status aplikasi Pinjam Yuk. Oke. Oke, ini sini udah masuk ya guys. Perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK. Selanjutnya kita cari untuk aplikasi Pinjam Yuk ya. Oke, kita scroll ke bawah. Pinjam Yuk mana ya guys? Oke. Oke guys, Pinjam Yuk ada ya. Di nomor 65 ya guys. Berarti kalau Pinjam Yuk memang sudah terdaftar di OJK ya. Di sini juga ada alamat websitenya ya, www.pinjamyuk.co.id. Lalu ini untuk nama perusahaannya PT Kuwait Tech Indonesia. Oke, di sini terdaftar 31 Juli 2018 ya. Jadi memang kalau Pinjam Yuk ini sudah terdaftar di OJK. Tapi di sini ada dua perbedaan ya. Jadi di sini kalau untuk yang warnanya gelap, itu yang sudah terdaftar dan berizin ya. Jadi kalau yang masih putih seperti ini itu statusnya terdaftar ya guys. Oke, nah itu status dari Pinjam Yuk ya. Lalu di sini yang sering ditanyakan yang jelas, Bang, kalau kita telat bayar, apakah nama kita bakal masuk ke backlist ya?
atau BI checking. Ya kalau dulu itu backlist ya atau BI checking, tapi kalau sekarang udah berganti istilah menjadi SLIC ya, SLIC OJK. Itu sejak tahun 2018, jadi sepenuhnya sudah dikelola oleh OJK ya. Jadi kalau kita punya tunggakan di pinjol, kita akan masuk ke BI checking ya atau SLIC OJK. Tapi enggak ya, kalau untuk aplikasi Pinjamyu kita enggak masuk ke SLIC OJK. Untuk ciri-ciri pinjol yang bisa masuk ke tagihan SLIC, itu ciri-cirinya itu pinjol yang kerjasama dengan bank ya, seperti HCI ataupun Kredit Pintar, itu bisa masuk ke tagihan SLIC ya. Tapi kalau untuk Pinjamyu enggak ya guys, enggak masuk ke SLIC OJK. Yang jelas itu masuknya ke Pusdapil ya. Nah, kenapa kalau kita kadang sudah telat bayar di aplikasi pinjol, kita akan kesulitan minjem lagi di aplikasi lain ya. Soalnya si pinjol ini sudah saling terhubung ya. Makanya kita kalau udah pernah telat bayar di salah satu pinjol, kita mau mengajukan lagi di pinjol lain, nah itu kita bakal ditolak karena kita udah punya histori atau riwayat kreditnya yang buruk ya. Jadi kita akan ditolak. Oke, yang selanjutnya yang sering ditanyakan, Pinjamyu udah punya DC lapangan nggak sih? Jadi yang telat ini takut didatengin ke rumah ya. Untuk informasi yang aku dapat sampai dengan sekarang belum ada yang dikunjungi ya guys. Jadi kalau untuk aplikasi Pinjamyu ini belum punya DC lapangan. Makanya buat teman-teman gak usah khawatir ya kalau telat bayar di Pinjamyu, itu belum ada DC lapangannya. Jadi kalau kita telat bayar nggak dikunjungi ke rumah ya. Kalau pengalaman saya sih yang jelas yang punya DC lapangan itu seperti Akulaku, Kredit Pintar ataupun Shop Pintar ya. Itu punya DC lapangan ya. Sebenarnya sih banyak ya. Ada sekitar lebih dari 10 pinjol yang punya DC lapangan ya. Sebelumnya udah pernah aku bahas ya, daftar aplikasi yang punya DC lapangan. Oke, itu informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.